ketika saya lagi mengambil makan sambil berdoa, terdengar suara dari dalam kubur tadi. Pelajaran pada kesempatan siang hari ini kita sampailah kepada bab zakat. Rukun Islam, Ibu, ada berapa rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan salat, ketiga mengeluarkan zakat, 4 puasa di bulan suci Ramadan, dan yang 5 pergi haji ke Baitullah bagi kita orang yang mampu melaksanakannya. Jadi zakat ini adalah merupakan salah satu rukun Islam yang hendaknya bahkan wajib hukumnya kita sebagai umat Islam melaksanakannya. Jadi bahasanya kita pada kesempatan siang hari ini membahas tentang kitab zakat. Apa sih yang disebut zakat itu? Zakat, pengertian zakat menurut lugah, menurut bahasa at-tathhir adalah membersihkan. Ya, wan nama dan tambah, ziyadah wal khair wal barakah, tambah keberkahan, tambah kebaikan, itu namanya zakat. Menurut bahasa bersih, menambah kebaikan, menambah keberkahan. Ya, wa illa wali anna Allah yutahhiru muzakki biha minaz dhunubi wa razilatil bakhri. Dan sesungguhnya zakat tadi membersihkan orang yang mengeluarkan zakat itu, ya, zakat itu membersihkan harta orang yang mengeluarkan zakat minaz dzunub, daripada dosa-dosa, ya, wa razilatil bakhri, dan menghilangkan sifat bakhil yang ada dalam diri kita, gitu. Ya. Kemudian apa pengertian zakat menurut bahasa agama? Kalau tadi bahasa secara lugah, bahasa, karena zakat itu ada dari bahasa Arab. Az-zakat artinya adalah at-tathhir wa nama. Sementara pengertian menurut agama, bahasa agama adalah ikhraju malin mahsusin ala wajhin mahsusin, mengeluarkan harta yang khusus atas perjalanan yang khusus dengan niat yang khusus. Yusarriful yuqaifil maksus, dan ditasarrufkan ke golongan-golongan yang khusus. Ya, jadi pengertian zakat menurut agama adalah mengeluarkan harta yang sudah ditentuin, hartanya atas perjalanan yang tentu dengan niat yang tertentu juga. Ya, contohnya, kalau masanya kita sebagai seorang petani, pertanian kita itu dialiri dengan aliran sawah, dengan aliran air yang dari apa namanya, pengairan irigasi, ya kan? Maka zakatnya, kalau misalnya kita punya padi, ya, 1 ton berapa ratus kilo? Kan 100 kilo. Kalau 1 ton 19. Artinya apa? Zakat yang harus kita keluarkan adalah 1/10. Kalau kita punya zakat 1 ton, maka zakatnya adalah 1 kintal. Gitu. Iya, paham ya? 1/10. Gitu. Itu harusnya kayak gitu. Kalau mau yang zakat, ya. Nah itu zakat yang 1 kintal, yang 1 kintal itu kita keluarin tuh harta yang kita ambil dari harta yang sudah ditentuin 1 ton tadi. 1 ton tadi zakatnya adalah 1 kintal. Jadi 1 kintal itu adalah harta yang sudah ditentuin 1 ton, yang diambil dari 1 ton itu 1 kintal. Ya. Terus apa? Wabillillah wa bisabil. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin. Amil itu adalah badan amil zakat yang mengurus zakat. Ya. Wal 'amilin. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amwat wal mu'allimin wal 'amilina wa fil qaf wal gharimina wa tasabil. Orang yang punya hutang juga sama. Jadi ada 8 orang apa? Ya, fakir, miskin, amil, gharim, ya, mu'allafatu qulubuhum, artinya mu'allaf itu
Malah orang yang baru masuk Islam yang mungkin akidahnya masih lemah, dia juga perlu berikan zakatnya supaya keimanannya lebih mantap lagi, adalah pergaulan. Jadi sekarang ini yang sering terjadi di kita itu adalah fakir miskin, kebanyakan fakir miskin, ya. Terus alhamdulillah orang yang berjuang dengan Allah itu seperti misalnya para alim ulama, para asatidz yang mungkin ya kehidupannya perlu kita berikan zakat juga, ya. Jadi ada pengeluaran. Jadi harta yang diambil, artinya harta yang diambil dari harta yang telah ditentukan. Misal padi 1 ton, harta yang ditentukan tuh diambil dari 1 ton itu ada 1 kintal, yang 1 kintal itu diberikan kepada apa? Kepada 8 golongan yang telah ditentukan awal tadi. Jadi bukan hanya fakir miskin saja, ya, termasuk ya orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti misalnya maaf, kita lagi bangun pondok pesantren, lagi bangun masjid, lagi bangun musola, untuk biaya nanti setelah fakir miskin udah kita kasih haknya, boleh juga kita taruh stok, kita taruhkan zakat tersebut kepada sebilah tadi orang yang berjuang di jalan Allah, kayak gitu. Itu pengertian zakat menurut bahasa agama. Jadi zakat menurut bahasa lughah adalah bersih dan bertambah. Sementara menurut bahasa agama adalah harta yang khusus diambil dari harta yang khusus dengan niat yang khusus dan ditaruhkan atau diberikan kepada golongan-golongan khusus tadi yang 8. Kemudian apa yang dimaksud dengan harta yang khusus ini? Wahiyat amwalu sittatan lati tajibu fiha zakat. Yang dimaksud harta yang khusus adalah harta yang 6 yang wajib di dalam harta tersebut dikeluarkan zakatnya. Begitu juga zakat fitrah. Dan insya Allah keterangan hal ini nanti akan disampaikan kemudian, ya. Jadi ada harta-harta yang khusus, tidak semua harta kita dikeluarkan zakatnya, tidak. Jadi ada harta-harta yang wajib di dalamnya harus dikeluarkan zakatnya, ada 6. Ya, di antaranya di sini saya sebutin dulu, ya, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu di antaranya adalah ya zakatul mal, harta, an'am, nakdan, urubul jarrah, ya. Nah, ini adalah binatang ternak. Kalau kita punya binatang ternak seperti kambing, sapi, onta, nah kalau memang udah nisabnya udah cukup, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti diatur berapa nisabnya kambing, ukurannya yang wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Berapa ukurannya kebok yang wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Sapi sama onta kalau kita punya, ya. Kemudian nakdan, ya. Nakdan itu apa? Harta emas, perak. Kalau kita punya simpanan harta berupa emas, perak yang udah cukup nisabnya, nanti wajib dikeluarkan zakatnya berapa persen, gitu. Ya, kalau misalnya empok udah kebanyakan nyimpen emas nih, ya, nyimpen perak. Ya, ada zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Kalau kita punya emas banyak, cuma dipakai. Kalau ada 20 gram, sedikit emas 20 kilo, dipakai kita, ya, buat ini, buat kalung, buat gelang, buat anting, dipakai semua. Ambil jumlahnya kalau gitu ada 20 kilo itu emas. Kalau mana dipakai bagaimana hukumnya? Inilah harta emas perak yang disimpan, ibu, yang wajib dikeluarkan zakatnya, bukan yang dipakai. Nanti insya Allah anak terang. Urus jarah, harta dagangan, ya, harta dagangan, urusan dagangan, harta dagangan ada zakatnya, ya. Rizal, ya, harta penemuan, misalnya ibu lagi lagi misalnya di sawah, lagi apa namanya, terus tahu nambah peti, ya, berupa harta penemuan yang orang-orang dulu barangkali pernah nyimpan emas di situ, punya harta anak itu disimpan, ada, ya. Jadi yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang pertama binatang ternak, bukan binatang ternak itu yang kita piara kayak ayam, kayak enten, bukan. Tapi yang namanya an'am di sini adalah binatang ternak yang apa tuh, yang disembelih, ya, sapi, kambing, ya, onta, kebo, nakdan, mas perak, jarah, ya,
zakat, itu termasuk bagian-bagian zakat yang nanti harus dikeluarkan zakatnya. Kalau memang udah sesuai dengan ininya, ya, nisabnya, itu ya. Para ibu, saudara-saudara sekalian, keutamaan zakat di samping zakat ini adalah merupakan rukun Islam yang ketiga di antara yang 5 tadi. Zakat juga adalah wajah sholat, saudaranya sholat. Ya, sholat termasuk rukun Islam yang keberapa ibu? Yang kedua, Abu Bakar dua kalimat syahadat, keduanya sholat. Abu sholat, zakat, makanya zakat disebut saudaranya sholat, dekat. Ya, dan dalam Al-Quran itu sering namanya dicantum-cantumin antara sholat sama zakat. Ya, firman Allah dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, keluarin zakat. Iya, tunaikan zakat. Banyak di Al-Quran keterangan-keterangan tersebut. Ya, di antaranya firman Allah ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla shay'in fasa'atuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum bi ayatina yu'minun. Terus surat Al-Tawbah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang mengkait-kaitkan antara sholat dan zakat. Artinya sholat sama zakat itu sering diganding-ganding, ya, karena zakat ini adalah saudaranya sholat. Artinya apa? Pentingnya sama. Sehingga ada sebuah hadis yang menyatakan, la sholata liman la zakata lahu. Tidak disebutkan untuk sholat kalau tidak menunaikan zakat. Jadi kalau misalnya kita sholat doang, kita punya harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya nisab, kemudian kita nggak keluarin zakatnya, ya, maka hukumnya sholat kita sama juga nggak sholat. Ya, walaupun kita sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi ketika kita sudah ada harta nisab yang harus dikeluarkan zakatnya, kemudian kita nggak keluarin zakatnya, maka zakat kita sholat kita dianggap tidak sah. Ya, tidak disebut sholat, belum dinamakan sholat kalau tidak mengeluarkan zakat. Ada cerita di zaman tabi'in itu adalah murid-murid orang-orang yang berguru kepada para sahabat. Yang pertama Rasulullah, dia punya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Para orang yang berguru sama Rasulullah disebut sahabat. Orang yang pernah hadir, pernah duduk, ya, bercakap, berbicara dengan Rasulullah, walaupun hanya sesaat, pernah menatap wajah Rasulullah, itu disebutnya sahabat. Kalau tadi orang-orang yang berguru kepada sahabat, jadi gurunya sahabat, dia tidak pernah melihat Rasulullah, ya, tapi dia belajar dengan para sahabat-sahabat Rasulullah. Di zaman Rasulullah, di zaman tabi'in, ya, ada sekelompok dari orang tabi'in, dia ingin bersilaturahmi dulu kepada tabi'in juga sama. Ya, orang itu bernama, yang nama tabi'in itu bernama Abu Sunan. Ya, Abu Sunan itu termasuk tabi'in juga. Di antara tabi'in yang lain sering berkunjung ke rumah beliau. Mungkin karena memang banyakkan dia ilmunya kali ya, berguru juga sama. Nah, kelompok orang yang tabi'in tadi, orang-orang yang belajar sama sahabat, ya, berkunjung ke rumah Abu Sunan termasuk tabi'in juga. Ya, tujuannya apa? Banyak yang menanyakan masalah, mau belajar kepada Abu Sunan. Tapi belum sempat para tabi'in tadi ngomong sama Abu Sunan. Abu Sunan ngomong, ayo teman-teman semua yang hadir sini, mari kita bertanya dulu ke rumah sahabat saya. Ya, kemudian para tabi'in tadi belum ada duduk di rumah Abu Sunan, karena Abu Sunan ngomong lagi itu, akhirnya diikut bersama Abu Sunan untuk melayat ke rumah sahabatnya Abu Sunan. Nah, sampai di situ, ini temannya Abu Sunan
yang keluarganya meninggal, ya, nangis di hadapan Abu Bakar. Lah, kenapa antum nangis? Kan kalau yang namanya mati mah itu mau urusan Allah. Siapapun orangnya pasti akan meninggal. Benar-benar enggak ikut maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami apa yang disebut kematian. Udah, sabar aja, ikhlasin aja. Saudara kamu akan meninggal. Saya menangis bukan karena itu. Wahai Abu Sunan, kata sahabatnya tadi. Saya menangis karena apa? Ketika saya habis menguburkan keluarga saya yang meninggal tadi, orang-orang semua pada pulang, saya masih di situ di atas makam. Saya rapiin ke makam di atasnya sampai saya berdoain saudara saya yang harus meninggal tadi. Ketika saya lagi mengambil makam sambil berdoa, terdengar suara dari dalam kubur tadi, suara rintihan, suara nangis. Itu bahasa kita, ada suara orang menangis. Ya. Kata suara tadi yang saya dengar, saya udah melaksanakan sholat, saya udah melaksanakan puasa, tapi kenapa saya mendapatkan siksa seperti ini sambil nangis? Ya, Abu Sunan yang di atas makam yang ngedengerin tadi, dengar tidak? Melihat apa? Melihat saudaranya nangis sambil merasakan kesakitan yang luar biasa. Pedagang Abu Sunan, ya, apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh Allah kepada saudara saya yang di dalam makam tadi. Akhirnya karena rasa penasaran dan rasa kasih sayang Abu Sunan kepada saudaranya yang sudah meninggal tadi, penasaran digali di kuburan. Ketika digali kuburan itu, ternyata di sisi kiri kanannya itu ada jilatan api dalam kuburan. Abu Sunan melihat ada jilatan api. Dan kalungnya lehernya saudaranya itu dengan kalung dari api, kalung dari api. Nah, Abu Sunan ini berniat untuk apa? Untuk menolong saudaranya. Supaya apa? Supaya kalung yang ada di leher saudaranya itu bisa dilepasin. Gitu. Tapi ketika Abu Sunan menjulurkan tangannya ke bawah makam tadi, itu aku udah nyamber tangan dia. Nyamar tangan dia, diangkat buru-buru. Masya Allah, saya nggak bisa nolongin kalau begini, ya, nggak bisa saya tolongin. Walaupun saya sayang sama saudara saya, tapi dalam hal ini saya nggak bisa nolongin. Akhirnya apa? Akhirnya makam tersebut dikubur lagi sama Abu Sunan, dirapatin lagi, dia pulang. Terus kata Abu Sunan, bagaimana ini? Kata sahabat Abu Sunan, bagaimana ini kalau kayak gini? Lah, kamu tahu kalau ini saudara kamu dapat siksaan yang biasa, karena dia menyatakan sendiri, ya. Terus kata tabi'in yang lain, nah ini mungkin kenyataan yang pernah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah pernah, ya, menjelaskan dalam Al-Quran. Dalam Ali Imran ayat 180 Allah berfirman, "Wala yahsabanna allazina yabkhaduna bima atahumullahu min fadlihi wa khairun bal huwa sharrun lahum sayatawaquna ma ba'dahu yawmal qiyamah." Ya. Peristiwa ini sama persis dengan apa yang telah disebutkan Allah dalam surat Al-Imran ayat 180. Kata Muhammad Yusuf Al-Qurani, dia ngomong kayak gitu. Aku pernah ngomong kayak gitu, yang artinya janganlah sekali kamu menyangka orang yang bakhil dengan harta yang telah diberikan oleh Allah, dia pelit dengan harta yang diberikan Allah. Dia menyangka bahwa harta itu bisa memberikan kebaikan buat dia, bahkan sesungguhnya tidak. Dan nanti Allah akan kalungkan harta tersebut di atas lehernya orang itu. Nah, ini firman Allah berkaitan dengan cerita yang diceritakan oleh sahabat Nabi Sunan tadi. Jadi ini saudara saya memang ibadahnya luar biasa, salatnya rajin, puasanya rajin, ya, beramal yang lain-lain. Tapi dia punya harta banyak, nggak pernah zakat. Kata sahabatnya Abu Sunan, ini akibat beliau nggak pernah zakat tadi, walaupun dia rajin sholatnya, puasanya rajin, ibadah yang lain rajin, tapi dia punya harta nggak pernah dizakat ke hartanya. Makanya ini siksa yang Allah berikan buat orang-orang.
buat saudara kamu. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ini berarti cerita tadi adalah coba menjadi apa? Ibar buat kita, peringatan buat kita, contoh bahwa kita kalau misalnya punya harta, kalau misalnya harta bawa dikeluarin zakatnya, jangan tahan-tahan. Bagi ibu yang punya harta, yang udah misal hartanya, misalnya kalau kita kebanyakan petani, ya, petani kalau misalnya udah punya petani itu hartanya udah punya misalnya 1 ton, keluarin zakatnya. Zakatnya memang kepada siapa aja dikeluarin, kepada laporan uang tadi, fakir, miskin, itu terserah. Amin. Wa'ala boleh masih rekam dari orang yang punya utang, yang utangnya itu baru dengan agama, misalnya panitia nih kayak bupati kita kan punya utang nih, ya maksudnya bagus tapi utangnya banyak, nah itu perlu dikeluarin tuh, kita bantu maksudnya, ya bantu supaya utang itu bisa dilunasi segera. Kalau kita punya banyak padi yang memang udah wajib dikeluarin zakatnya, maka keluarkan zakatnya. Jangan punya padi misalnya puluhan ton, zakatnya cuma sekarang, itu bukan zakat namanya. Karena zakat itu ukurannya ada nisabnya, 1 ton 1 kintal, 2 ton 2 kintal, kalau 10 ton banyak juga ini buat saya. Nah, makanya pengertian zakat tadi untuk mengikis rasa bakhil yang ada dalam diri kita, itu tujuan zakatnya. Ya, tujuannya khususnya amwalihim sedekatan untuk membersihkan diri kita dan membersihkan harta kita. Jadi dari sifat bakhil, sifat pelit, supaya hilang sifat bakhil, sifat pelitnya. Kalau kita sering mengeluarkan zakat, hikmahnya seperti itu. Ya Bu ya. Nah, jadi ini bukan kata saya Bu, ya bukan kata saya, kita hanya menyampaikan firman Allah dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan zakat tadi. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ibu punya harta yang udah wajib dikeluarkan zakatnya, maka keluarkan zakatnya. Jangan sayang-sayang, sebab percuma kita sholat percuma, puasa percuma kalau nggak mengeluarkan zakat. Contohnya seperti tapi tadi, ya rajin sholatnya, rajin puasanya, ya tapi nggak pernah ngeluarin zakat. Senin tadi udah punya harta yang nisab, yang udah wajib hanya keluarkan zakatnya, tapi dia nggak keluarin zakat, akhirnya dapat siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Itu yang pangkatnya tabi'in, yang dekat sama Rasulullah, yang belajarnya dekat teman, yang belajar jawab, betabi dan bawa lagi udah termasuk apa kita mau bahasanya buncit dan buncit, ya belajarnya orang-orang udah bukan tingkatan orang yang masih belajarnya mendekat sama Rasulullah ya, karena dia ngeluarin zakat nggak ada jaminan, ya Rasulullah nggak bisa ngajarin keselamatan orang tersebut. Ya, kalau memang dia salah, artinya sesuai dengan peraturan Allah nggak ngeluarin zakat, ya berarti dia dapat siksa. Sebab kata Allah, ayat kata Rasulullah, la salata liman la zakata lahu. Tidak sholat, tidak dikatakan salat orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya Allah, mohon maaf, saya bicaranya ya, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan, dan insya Allah kita sambung lagi pada kesempatan lain masih. Ya mudah-mudahan walaupun sedikit manfaatnya bisa kita ambil, kita dapatkan mobil khusus ini tentang apa namanya akibat bagi orang yang dia mengeluarkan zakat itu kayak tadi, ya sahabat, ya sahabat tabiin, sahabat tabiin, orang yang tidak mengeluarkan zakat akhirnya dia pun mendapatkan siksa dari Allah. Ya na'udzubillah, ya na'udzubillah. Apalagi kita dah abang-abang. Itu saja. Mari sama-sama kita tutup pengajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi telah saya sampaikan ada manfaat bagi kita semua, khusus bagi saya dan umumnya hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Mari sama-sama kita baca kitab Al-Majlis, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذاكرين النبي فذتم